mengenai restorasi indirect pasca PSA ya. Minggu lalu kita udah bahas mengenai PSA-nya, sekarang kita bahas restorasi pasca PSA-nya. Nah, untuk restorasi pasca PSA sendiri sebenarnya macam-macam ya. Tapi yang paling sering dilakukan, yang paling sering digunakan adalah double crown atau pasak dan onlay. Nah, restorasi pasca PSA sendiri, pasca endo sendiri dibagi menjadi dua ya, ada yang direct dan ada yang indirect. Nah, untuk yang direct ini punya beberapa kekurangan ya. Salah satunya adalah dia kalau untuk direct ini hanya bisa di punya jangka waktu dia ya, karena restorasi direct itu ada kemungkinan untuk frakturnya besar ya. Nah, restorasi direct sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komposit, yang kedua ada amalgam ya. Namun amalgam sekarang udah nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang indirect. Nah, untuk indirect sendiri itu dibagi menjadi onlay, overlay, dan crown. Nah, untuk yang onlay dan overlay bedanya apa? Bedanya ada pada besarnya. Untuk overlay dia lebih menutupi ya, lebih lebih memeluk tapi tidak sememeluk crown gitu. Nah, kalau untuk onlay dan overlay sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang sewarna gigi, ada yang tidak sewarna gigi. Nah, untuk yang sewarna gigi mungkin teman-teman di S1 nggak kerjain ya, yang kerjain mungkin nanti spesialis. Nah, itu macam-macam yang sewarna gigi. Ada yang ceramach, ada yang ceramach itu dari komposit ya, dan ada IMAX. Nah, untuk yang tidak sewarna gigi itu dari metal dia ya. Nah, ini yang biasa teman-teman kerjain. Nah, kemudian ada crown. Nah, untuk crown itu dia menjadi dua, yaitu ada endo crown dan konvensional. Nah, kalau yang endo crown ini teman-teman juga mungkin nggak kerjain ya. Yang mengerjakan spesialis juga, mungkin yang crown lebih yang akan kita bahas di pertemuan hari ini ya. Oke, nah untuk materinya sendiri ya, materinya sendiri macam-macam nih. Ada yang dari noble alloy, ada yang base metal alloy, ada yang resin base composite tadi ya yang aku jelasin, ada ceramach contohnya. Kemudian ada yang seramik dan ada yang kombinasi metal dan seramik. Mungkin teman-teman sering dengar PFM kali ya. Nah, untuk yang noble alloy sendiri itu bisa digunakan untuk inlay, onlay, crown atau fixed bridge. Base metal alloy bisa digunakan untuk crown ya. Kemudian untuk yang resin base ini juga sama, inlay, onlay atau tambalan sementara jangka panjang. Ini biasanya pada pasien-pasien contohnya yang mau pasang orto ya, tapi harus di crown dulu. Nah, ini bisa pakai ini yang tadi ceramach itu ya. Kemudian ada ceramic dan metal porselen, dua-duanya bisa untuk inlay, onlay dan mahkota atau crown. Nah, kekurangannya masing-masing noble alloy ini itu nggak bisa digunakan pada gigi yang anterior karena ya estetiknya ya. Keunggulannya dia sangat kuat, sangat tahan, namun kekurangannya ada di estetik dan ada di biaya ya. Ada di estetik dan ada di kalau pasiennya ada material alloy lainnya di gigi tersebut, di gigi lainnya seperti contohnya amalgam. Nah, kemudian yang resin base ini kita nggak bahas ya, kita langsung ke metal seramik atau yang all seramik yang kita akan gunakan. Nah, kalau untuk yang all seramik ini dia bahaya untuk gigi posterior, nggak akan kuat ya. Jadi hanya bisa digunakan pada gigi yang daya kunyahnya itu rendah. Nah, kemudian kalau untuk all seramik biasanya paling baik digunakan untuk gigi anterior dan estetiknya sangat baik. Nah, untuk metal seramik ini dia merupakan kompensasi di antara keduanya, antara si all seramik dan noble alloy tadi. Jadi dia estetiknya cukup baik karena dilapisi oleh seramik, namun dia cukup kuat untuk keadaan di mana gigitannya cukup keras. Ya. Nah, apa sih pemilihan bahan dan teknik kriterianya? Kalau kita lihat dari keadaan umumnya itu usia pasien ya, kemudian ada kebersihan mulutnya kita periksa juga, motivasi pasiennya bagaimana, kemudian penilaian faktor resiko kariesnya, kemudian kebiasaan makannya bagaimana, aktivitas fungsional bagaimana, dan sumber daya keuangannya bagaimana. Karena harga itu juga pasti mempengaruhi nantinya untuk pasien. Nah, kemudian barulah kita lihat dari keadaan lokalnya, apakah kavitasnya, ketebalan dinding yang tersisa memungkinkan untuk bahan-bahan tertentu ya, kemudian bagaimana dengan posisi marginnya, apakah ada fraktur, apakah ada kelainan pulpa periapikal, nah itu kita lihat ya nanti. Nah, secara umum yang perlu kita perhatikan untuk pemilihan restorasi yang pertama adalah marginal ridge ya. Marginal ridge ini itu kenapa penting banget karena dia berperan penting dalam mempertahankan stiffness kekakuan pada gigi dan membatasi defleksi dari kuspal yang berlebihan. Nah, setidaknya ketebalan marginal ridge itu lebih dari 1 mili untuk mempertahankan ketahanan fraktur. Kemudian dinding bukal dan palatal itu setidaknya kurang dari 2 mili. Kemudian lihat juga aksesnya, akses pasca PSA-nya. Nah, kemudian baru kita lihat apakah dia ada kebiasaan buruk seperti kebiasaan parafungsi, kemudian bagaimana kontaknya, lateral occlusal force-nya, dan bagaimana kontak proksimalnya. Nah, untuk indirect restoration sendiri itu dibagi menjadi dua ya, ada yang partial coverage, ada yang full coverage. Yang full coverage ini adalah yang crown, sedangkan yang partial coverage ada inlay, onlay, dan overlay. Nah, onlay sendiri itu didefinisikan sebagai restorasi indirect yang melibatkan permukaan proksimal gigi posterior dan mengenai satu atau lebih dari satu cups. Ini menurut Sir Devan. Kalau menurut Nisha Garg dikatakan bahwa onlay itu merupakan kombinasi restorasi case intrakoronal dan ekstrakoronal yang menutupi satu atau lebih dari satu cups. Nah, onlay ini beda dengan inlay karena kalau inlay itu hanya melibatkan occlusal aja, jadi dari dalam ya, dan dia melibatkan proksimalnya dia hanya sedikit di ujungnya aja. Sedangkan kalau misalnya onlay itu biasanya pada kasus di mana cupsnya sudah tipis sehingga kita perlu ditutup cupsnya gitu. Nah, indikasi dari onlay sendiri yang pertama adalah apabila restorasinya cukup besar. Kalau misalnya restorasinya kecil, ya lebih disarankan untuk menggunakan restorasi direct. Kemudian gigi yang sudah dirawat endodontik, ya. Nah, diharapkan dengan menggunakan onlay ini, distribusi beban oklusal itu akan terdistribusi sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk terjadinya fraktur itu berkurang. Kemudian pada gigi-gigi yang ada risiko fraktur, nah ini tadi ya, ketika ada risiko fraktur, sebisa mungkin giginya di cover ya, baik dengan menggunakan onlay ataupun dengan menggunakan crown agar giginya tahan. Kalau dia dengan menggunakan restorasi direct aja, kemungkinan bertahannya cukup sebentar, dia nggak akan lebih dari 1 tahun atau maksimal 2 tahun lah. Kemudian pada kasus di mana giginya sudah ada case metal alloy gitu. Kemudian apabila kita mau menutup diastem dan mengkoreksi bidang oklusal, serta apabila gigi tersebut itu dijadikan abatment untuk prostol lepasan ya, seperti GTS atau GTSKL. Nah, kontraindikasinya adalah pada keadaan yang tingkat kariesnya tinggi. Nah, ini harus dikontrol terlebih dahulu tingkat kariesnya sebelum kita menggunakan restorasi tulang, karena percuma nanti takutnya harus dibongkar lagi. Kedua, pada pasien usia muda yang belum pernah dirawat endodontik. Jadi giginya masih ada giginya mau ditambal aja gitu ya, belum pernah di PSA, tapi mungkin kariesnya besar. Nah, ini nggak boleh sebaiknya di pasien usia muda karena dia pulpanya masih besar. Kemudian estetik ya, kalau misalnya gigi anterior sebaiknya nggak harus dipertimbangkan dengan menggunakan komposit ya, atau bisa juga dia setidaknya tidak menggunakan yang logam. Kemudian pada kasus di mana restorasi kecil. Nah, berikut merupakan kekurangan dan keuntungan dari onlay. Nah, onlay sendiri itu memiliki kelebihannya satu,
dia dalam melindungi gigi dari fraktur tuh cukup baik, kemudian biokompatibilitasnya baik, kemudian kausannya rendah, kemudian kontrol kontur dan kontaknya baik, serta tidak ada splitting force. Splitting force ini biasa terjadi pada inlay, karena inlay itu dia menghasilkan wedging effect ya pada struktur fasial dan lingual, sehingga menyebabkan terjadinya kemampuan fraktur. Kemudian kekurangannya dia tidak bisa hanya satu kali kunjungan, beda dengan restorasi direct ya. Kemudian dia juga memerlukan restorasi sementara agar tidak bergerak posisinya. Kemudian tekniknya cukup sensitif serta mengeluarkan biaya yang cukup ya, cukup lumayan mahal. Nah, onlay sendiri itu dibagi-bagi lagi. Nah, onlay itu ada salah satunya ada partial onlay. Partial onlay ini kita pakai ketika dia restorasi case metalnya itu hanya menutupi setidaknya satu cups, tapi nggak semua cups ditutup. Ya, partial cap biasanya kita sebutnya. Ada full cap, ada partial cap. Nah, ini partial cap. Nah, untuk yang partial cap ini tetap semua yang enamel-enamel rusak yang sudah lama tetap harus dibuang. Kemudian kavitasnya, kedalaman kavitasnya juga tetap harus sama, sebenarnya mirip, cuma bedanya ada bagian yang nggak ditutup aja gitu. Kemudian kalau misalnya ketika kita preparasi kita akan mengambil 2/3 jarak dari cups, kita tetap harus ambil tuh cupsnya. Kalau misalnya misalnya nih kita sampai sini nih ya, ternyata kavitasnya besar mengenai 2/3 dari cupsnya harus tetap diambil. Intinya adalah tidak boleh ada cups yang tipis, tidak boleh hanya ada enamel saja di situ gitu. Nah, sekarang untuk preparasinya, sekarang kita bahas yang metal dulu ya. Untuk metal sendiri, macam-macam sebenarnya, nggak harus pakai bur yang ada di sini ya. Ini dari textbook soalnya. Yang penting kita biasanya menggunakan bur fissure untuk mereduksi bagian oklusal. Kemudian untuk yang proximal, kita bisa menggunakan bur yang lebih tapered seperti ini ya, untuk bisa masuk ke celah-celah proximal. Kemudian untuk preparasi margin bevelnya bisa dengan menggunakan yang diamond seperti ini. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah untuk preparasi inisial dulu ya. Pertama, kita akan lakukan reduksi oklusal terlebih dahulu. Nah, untuk reduksi oklusal ini atau reduksi cups ini itu kenapa dilakukan pertama, karena dia itu membantu meningkatkan akses dan visual ke step selanjutnya itu. Kemudian dia juga akan meningkatkan efisiensi dari instrumen, serta ketika sudah kita reduksi kita bisa lihat nih apakah gigi tersebut masih bisa digunakan onlay, apa harus crown, dan kita bisa lihat divergensinya yang kita butuhkan untuk melakukan onlay tersebut. Nah, setidaknya untuk reduksi oklusal itu kita membuang sebesar sekitar 1,5 sampai 2 mili preparasi kedalamannya. Nah, kemudian biasanya untuk preparasi reduksi oklusal ini kita buat titik acuan terlebih dahulu. Nah, preparasi acuannya bisa kita lakukan sedalam 1 mili sampai 1,5 mili dengan membuat groove seperti ini ya. Dan groove-nya ini tetap harus mengikuti margin ya, jadi harus mengikuti anatomi dari gigi tersebut. Sehingga ketika kita nanti mau melakukan reduksi oklusalnya, itu reduksi oklusalnya tetap mengikuti anatomi yang ada. Oke, nah ini bentuknya kira-kira. Setelah direduksi, dia tetap masih mengikuti bentuk dari anatomi awalnya. Nah, kemudian untuk dinding yang vertikalnya ya, di bagian dalamnya ini kita harus lihat nih. Biasanya mereka memang mahkota itu cenderung miring ke lingual ya. Jadi kita harus tetap mengikuti dari si kemiringan dari dindingnya tersebut. Jadi kita nggak boleh ngambilnya over. Nah, sekarang untuk retensi dari onlay itu didapatkan, ya keep in mind ya, retensi dari onlay itu didapatkan dari kedalaman kavitas dan dari divergensi dari si dinding vertikal. Nah, apabila apabila kavitasnya itu dalam, maka sebaiknya kita membuat divergensinya itu sekitar 5 derajat. Bayangin ya, divergensi itu membuka seperti ini ya. Kalau dia dalam, kita bisa buat lebih divergen. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan retensinya dari kedalaman kavitas ya. Kenapa harus divergen? Itu untuk memudahkan si onlay-nya masuk. Kalau dia tidak divergen, nanti onlay-nya stuck karena ada undercut dan sulit masuk. Namun, ketika dinding vertikalnya itu pendek, kita sebaiknya tidak terlalu divergen ya, karena kita membutuhkan retensi dari kesejajaran dinding tersebut. Jadi setidaknya divergensinya hanya 2 derajat saja untuk memudahkan dia masuk, namun tetap ada retensi. Nah, sehingga divergensi dari kavitas itu pada onlay setidaknya 2 sampai 5 derajat optimalnya. Jadi tergantung dari ketinggian dinding dan dari divergensinya ya, dari kedalaman dinding dan dari divergensi kavitasnya. Kemudian setelah selesai preparasi inisial, kita lakukan occlusal step. Occlusal step ini biasanya pada proximal ya. Nah, occlusal step ini merupakan step atau kedalaman yang kita tambahkan 0,5 mili. Kemudian biasanya step ini berperan untuk tambahan retensi, ya, tambahan retensi dan additional bulk untuk pada kasus onlay-nya. Jadi buat tambahan ketebalan onlay. Kemudian ini adalah proximal box. Ini proximal box ya setelah sudah dipreparasi. Proximal box ini biasanya dilakukan di proximal sesuai dengan namanya. Dia berfungsi untuk meningkatkan margin ya, memperbaiki margin terutama pada kasus-kasus di mana dia memang kavitasnya side 2 dan untuk menambah retensi. Kemudian final preparation-nya final preparation-nya kalau sudah selesai, selanjutnya kita haluskan di bagian dinding-dindingnya dan kita buang jaringan-jaringan karies serta restorasi yang masih ada. Kemudian baru kita lakukan preparasi bevel. Preparasi bevel ini biasanya dengan menggunakan diamond yang finishing-nya yang fine. Nah, kita preparasi ada bevel itu ada 2 ya, ada kontra bevel dan intra bevel. Ini kontra bevel atau bevel yang di bagian luar dan ini adalah intra bevel, bevel yang ada di bagian dalam. Nah, untuk kontra bevel ini kita lakukan sebesar 30 derajat, setidaknya 1 sampai 1,5 mili. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk resistensi. Jadi dia untuk mencegah terjadinya fraktur dan meningkatkan kekuatan pada onlay dan pada giginya tersebut. Nah, yang satu lagi itu ada bevel Nah, satu lagi ini ada bevel intrabevel. Intrabevel ini kita lakukan 40 derajat sebesar 0,5 mili. Fungsi dari intrabevel ini adalah untuk kompensasi muai atau shrinkage dari logam. Jadi kalau misalnya logamnya shrinkage, dia masih tetap tertutup. Jadi nggak ada celah, nggak ada gap nih ke dalam si kavitasnya gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat bevel, sudut-sudut yang channel yang tajam itu kita bulatkan, nggak boleh ada yang tajam ya, karena kalau ada yang tajam nanti dia kemungkinan untuk frakturnya besar gitu. Oke, kemudian ini sama ya masih ya. Kemudian selanjutnya setelah selesai kita buat catatan gigit. Nah, untuk catatan gigit ini kita bisa menggunakan wax merah ya. Caranya adalah wax merahnya itu kita ambil setengah lembar, kemudian kita potong bagi 2, kemudian kita lunakan tapi nggak boleh sampai meleleh ya. Kemudian setelah itu kita letakkan pada gigi yang dipreparasi dan gigi antagonisnya. Ya, kemudian digigitkan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke karet ya, ke mangkok karet yang isinya air ya. Oke.
Kemudian bisa juga dengan menggunakan polyvinyl siloxane. Nah, kalau untuk pakai PVS ini kita bisa pakai yang cartridge yang langsung ada battery registration, atau kita pakai yang apa namanya, yang pati ya, itu bisa digigitkan juga langsung. Oke, ini salah satu contohnya ya battery registration yang dengan menggunakan polyvinyl siloxane. Caranya seperti ini. Untuk yang menggunakan PVS ini kita bisa langsung, kan tadi dia ada dua apa namanya, dua siring ya, dua cartridge yang nanti dia akan disatukan di siring ini. Nah, kemudian nanti langsung diletakkan ke gigi ya, kemudian pasiennya diinstruksikan untuk menggigitkan. Kemudian setelah itu materialnya kalau udah setting baru kita angkat ya. Jadi harus kelihatan nanti setelah itu. Seperti ini nanti bentuknya. Oke. Nah, kemudian untuk mencetak kita memerlukan yang pertama adalah retraksi jaringan. Nah, retraksi jaringan ini itu kita membutuhkan retraction cord. Kenapa sih harus kita melakukan retraksi jaringan? Karena untuk mendapatkan final impression ini kita harus mendapatkan cetakan yang benar-benar seakurat mungkin ya. Apalagi kalau kita margin restorasinya itu berada pada subgingiva. Ya, kita benar-benar harus dapatkan margin restorasi akhirnya seperti apa. Nah, untuk retraction cord sendiri itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah dia bisa mendorong free gingiva untuk sementara menjauhi gigi sehingga margin gingivanya bisa kelihatan, margin restorasi bisa kelihatan. Kemudian dia juga mengontrol perdarahan gingiva dan cairan sirkular sehingga dia bisa menjadi lebih tidak mengganggu bahan cetak ya, sehingga tidak ada bubble. Kemudian dia juga bisa memperlebar sulcus gingiva untuk memberikan akses bagi bahan cetak untuk sampai ke margin, terutama yang subgingiva. Kemudian dia juga bisa mencegah terjadinya tearing atau sobek selama kita menarik cetakan. Kemudian juga bisa digunakan sebagai hemostatic agent ya, bisa mengontrol perdarahan. Oke, kemudian untuk retraksi jaringan ini caranya yang pertama kita lakukan anestesi lokal terlebih dahulu untuk mengurangi salivasi dan ketidaknyamanan. Kemudian kita pilih benang retraksi yang sesuai dengan diameter apa namanya, dari margin gingivanya, jadi nggak boleh terlalu besar banget karena bisa sakit ya, tapi nggak boleh terlalu kecil juga karena nanti pasti sulkusnya menutup. Kemudian kita masukkan benang retraksinya ke dalam sulkus gingiva dengan lembut dari bagian proksimal biasanya dengan menggunakan instrumen yang ujungnya tidak lancip ya, jadi ujungnya tumpul seperti contohnya plastik filling. Kemudian kita masukkan untuk melebarkan sulkus, jadi pelan-pelan, nggak boleh terlalu kasar ya, nggak boleh keras. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Setelah itu kita bisa juga menutup dengan yang double cord ya, ditambahkan cord tambahan. Ya, bisa yang lebih kecil atau bisa juga yang lebih besar gitu. Oke. Nah, ini contohnya ya penggunaan retraction cord yang tepat seperti ini ya. Ini yang tepat nih. Kalau ini cordnya nggak tepat, bentuknya akan seperti ini nanti ya. Jadi dia malah ketutup jaringannya. Oke. Nah, kemudian setelah itu untuk mencetak hasil preparasi itu kita bisa menggunakan elastomer, dan untuk yang antagonisnya itu menggunakan alginat. Nah, cetakan ini harus sebaik mungkin ya. Kemudian nanti setelah selesai kita cor dengan menggunakan gips. Biasanya yang dicor hanya yang alginatnya aja, yang elastomernya biasanya kita langsung berikannya ke lab. Nah, ini contohnya ya. Kita biasanya untuk pencetakan indirect itu menggunakan teknik double impression. Maksudnya apa sih double impression? Double impression itu dengan menggunakan dua bahan yang berbeda konsistensi ya. Yang pertama dengan bahan pati dan yang satu lagi dengan bahan yang flow. Untuk bahan yang pati ini kita gabungkan heavy body, katalisnya dan basisnya. Biasanya kalau untuk menggunakan heavy body ini kita tidak boleh menggunakan glove ya. Kenapa? Karena dia si heavy body-nya ini itu ketika dia kontak dengan glove ya, itu bisa menyebabkan terjadinya si heavy body-nya tidak bisa setting dengan sempurna. Sehingga untuk mengadukan heavy body itu disarankan tanpa menggunakan glove. Ya, setelah selesai, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah yang kita cetakan langsung si heavy body-nya terlebih dahulu. Kemudian heavy body-nya sudah tercetak, baru kita berikan light body ya, atau two step. Atau kita bisa melakukan seperti yang ada di PowerPoint ini. Jadi kita aduk dulu si heavy body-nya, kemudian kita taruh di sendok cetak, dan light body-nya langsung kita letakkan pada heavy body dan pada gigi. Nah, ini yang one step ya. Jadi langsung keduanya digunakan bersamaan. Nah, nanti hasil cetakannya akan menjadi seperti ini kira-kira ya. Nah, dalam menunggu kita apa namanya meletakkan si bahan cetaknya tadi, restorasi sementaranya tadi, apa namanya menanti restorasinya jadi ya, kita bisa membuat restorasi sementara terlebih dahulu. Nah, restorasi sementara ini biasanya dibutuhkan inter appointment setelah preparasi ya. Jadi setelah preparasi dan olehnya lagi dikirim ke lab, fungsinya adalah untuk memberikan rasa nyaman pada pasien karena dia akhirnya jadi bisa ngunyah. Kemudian dia giginya juga aman, mencegah kemungkinan terjadinya fraktur, dan mencegah yang paling penting adalah giginya nggak geser. Ya, ini yang paling menyebalkan nih kalau giginya geser karena kita preparasinya harus diulang lagi. Kemudian untuk restorasi sementara ini kita membutuhkan bahan-bahan yang tidak mengiritasi, kemudian bahan yang bisa melindungi gigi dari injuri, kemudian bisa juga melindungi jaringan periodontium, serta menjaga, ini yang paling penting, menjaga gigi yang sudah dipreparasi biar dia nggak geser dan memberikan fungsi fonetik, estetik, dan mastikasi gitu. Dan yang salah satunya lagi juga dia harus retentif ya, nggak coplok. Nah, untuk membuat restorasi sementara ini ada dua jenis nih, ada teknik yang indirect, ada yang teknik direct. Untuk teknik indirect ini biasanya bisa dilakukan di lab ya. Biasanya fungsi yang teknik indirect ini itu dia lebih bagus pasti bentuknya, kemudian dia juga apa namanya evaluasi preparasinya juga bisa lebih baik, namun dia time consuming karena kita nggak bisa lakuin di klinik. Kalau dilakukan di klinik lama makan waktu ya. Kemudian untuk yang indirect ini, yang pertama kita harus bikin cetakannya terlebih dahulu ya, kita bikin mockup dulu, kemudian kita cetak. Kemudian setelah itu nanti dari mockup yang sudah kita buat nanti akan dicetak ulang dan dibentuk dengan menggunakan akrilik biasanya ya. Oke, ini teknik indirect, atau bisa juga dengan menggunakan komposit juga bisa. Nah, ini sudah dipreparasi teknik onlay sementaranya. Nah, indirect enaknya bisa di idelegasikan ya, jadi bukan kita yang membuat, jadi tidak memakan waktu dan nggak capek juga kita sebagai operator. Oke, kemudian untuk yang teknik direct itu dia tahapannya lebih sedikit, lebih cepat, tapi kekurangannya dia bisa locking karena ada kemungkinan adanya undercut, serta konturnya pasti akan lebih sulit dibandingkan dengan yang teknik indirect tadi. Nah, untuk yang teknik direct ini, karena kita bikinnya langsung ya, langsung di gigi pasien seperti ini ya, langsung dicetakkan. Kita punya mock-up-nya dulu, kemudian kita langsung cetakkan ke gigi pasien. Kemudian ini untuk preparasinya akan lebih sulit seperti ini ya, karena dia kalau tadi kan giginya bisa diasah dulu nih kanan kirinya, sehingga marginnya bisa kita perhatikan banget. Kalau ini kan nggak bisa ya kalau teknik direct. Nah, kemudian kita kalau udah
Jadi kita lakukan try-in terlebih dahulu. Nah, untuk try-in kita buang dulu tumpatan restorasi sementaranya, kemudian kita cek marginal fitting-nya, kemudian oklusi dan artikulasinya itu kita perhatikan apakah ada yang gigitannya berat atau tidak. Kemudian kita pastikan oklusi before dan after-nya itu tidak boleh berubah ya. Oke, kemudian setelah itu kita sementasi atau insersi ya. Untuk insersi itu kita pertama dilakukan isolasi dulu dengan menggunakan cotton roll atau dengan menggunakan rubber dam. Kemudian kita bersihkan onlay-nya, kita bersihkan dengan menggunakan aquades, kemudian dengan alkohol ya. Kemudian setelah itu kavitasnya dikeringkan. Kemudian untuk yang metal itu kita melakukan sementasi dengan menggunakan JC tipe 1 atau tipe luting ya. Kita aduk powder dan liquidnya sesuai dengan aturan pabrik sampai dia bentuknya biasanya dia agak cair ya. Kemudian onlay-nya dipegang dengan pinset atau dengan menggunakan ada dia kayak bentuknya kayak cotton bud gitu ya, tapi dia bisa menempelkan onlay. Kemudian semennya diletakkan di dalam onlay tersebut, dilapiskan di permukaan onlay-nya. Kemudian sisanya itu kita taruh ke kavitas yang sudah kita keringkan tadi. Ya setelah itu onlay-nya kita masukkan ke dalam kavitas dengan kita tekan dengan menggunakan jari ya, atau bisa juga kita tekan dengan menggunakan burnisher. Setelah itu kita boleh kasih cotton roll dan pasiennya diinstruksikan untuk nutup gigit ya selama beberapa detik. Nah, kemudian kelebihan semennya tadi kita bisa bersihkan dengan menggunakan sonde ataupun dental floss terutama ya di area proksimal. Pastikan tidak boleh ada sisa-sisa dari semen tadi karena semen tadi itu bisa menyebabkan iritasi pada bagian proksimal terutama ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pengecekan oklusi dan artikulasi lagi dengan menggunakan kertas articulating paper ya.